Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melanjutkan penjelasan kemarin, karena kemarin kita membahas mengenai pengertian sejarah graf, maka kita sekarang ke terminologi graf. Jadi apa itu terminologi graf? Sebenarnya terminologi berarti dia adalah semua hal yang berkaitan dengan graf, entah itu karakteristik, sifat-sifat, ataupun salah satu beberapa contoh dari graf. Jadi sebuah graf, dimisalkan graf G, merupakan pasangan himpunan di mana dia pasangan himpunannya dengan vertex dengan edges, titik dengan sisi, atau saya simbolkan dengan V, E seperti itu ya minggu kemarin. Di mana V adalah himpunan tidak kosong dari elemen yang berhingga yang anggota-anggotanya dinamakan simpul atau disebut dengan titik vertex. V disebut himpunan titik dari G dan E adalah boleh kosong himpunannya. Jadi E adalah himpunan boleh kosong dari pasangan tidak terurut dua titik, karena sisi ini dipasangkan dari dua titik, entah itu V2 V1, V1 V2, entah V2 dengan V3, terserah. Pokoknya yang berpasangan dua titik itu kita namakan dengan sisi. Saya ulang lagi kemarin, dimana V1, V2, V3 yang saya sebutkan tadi itu merupakan elemennya dari vertex gitu ya, atau dari V besar yang disebut dengan sisi atau edges. Nah, di sini vertex VI merupakan titik pada sebuah graf yang dapat dinomori dengan huruf. Jadi I-nya kita ganti dengan huruf dari 1 hingga sampai berapapun itu bisa, dengan bilangan asli atau dengan menggunakan huruf dan angka yang dapat ditulis dengan VI sama dengan 1,23, I-nya hingga N gitu, dia dimaksud di situ adalah di mana VJ adalah titik pada suatu graf. Maka sisi yang menghubungkan titik VI dan VJ dapat dinotasikan EK. Nah, jadi kan tadi V1 dengan V2 dia kita menghubungkan dua titik, yaitu sisi yang menghubungkan. Nah, di sini saya notasikan VI dengan VJ, I-nya apa, J-nya apa, terserah. Pokoknya vertex dengan vertex dia dinotasikan dengan E atau edges atau sisi, di mana E-nya saya notasikan dengan EK. K-nya boleh dari 1 hingga N. Atau dapat dinyatakan dengan pasangan VI, VJ dengan lambang E1, E2 hingga EN. Saya ingatkan lagi, kalau cuma kalian mendengarkan kata-kata saya di sini mungkin rada bingung, karena memang begitu graf dia tidak hanya bisa dipelajari satu kali, tetapi harus dibaca ulang-ulang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari graf umum, di mana dia ada 3 graf 1, graf 2, dan graf 3. Di sini graf 1 terdiri dari vertex saja, V1 itu boleh. Kan tadi sudah disebutkan kalau suatu graf itu boleh terdiri dari satu titik, tapi tidak bisa kalau dia itu tidak ada titiknya. Tapi bisa kalau ada sisi, kalau tidak ada sisinya. Jadi gitu. Kalau ini G2, ini G3. Jadi grafnya ini macam-macam. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan loop atau gelang. Jadi suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul yang sama atau titik yang sama. Jadi yang mana? Misalnya ini, dia E3. Karena satu sisi ini dapat menghubungkan titik V3 saja. Jadi yang awalnya berasal dari V3 berakhir di V3 gitu. Coba cermati kata-kata ini. Jadi kalau cuma dibaca satu kali pasti bingung, dibaca berulang kali. Pada graf G1 adalah contoh graf 0, yaitu graf yang tidak memiliki sisi, yang mana graf tersebut hanya memiliki vertex atau titik saja. Atau kita bisa tulis dengan EG1, karena dia kita mau meneliti G1, edges dari G1, sisi dari G1 itu himpunan kosong gitu ya, karena tidak memiliki sisi.
Kalau G2 dan G3 bagaimana? G2 dan G3 memiliki sisi. Berapa sisinya? G2 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Sedangkan G3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti memiliki 8 sisi. Itu ya. Nah, sekarang kita kok blur nih. Ke jumlah titik. Jumlah titik pada suatu graf G kita simbolkan dengan order P. Jadi kan kemarin sudah dibahas kalau banyaknya titik itu P, banyaknya sisi itu Q. Tapi kita nulisnya adalah seperti ini. Jadi pasti dimutlakan. Tidak ada sisi dan titik itu dia bilangan yang desimal. Pasti dia dimutlakan, dibulatkan juga. Nah, ini merupakan contoh graf. Kita akan membahas graf yang bertetangga. Jadi ada vertex-nya ada 4. Nah, saya bahas ini dulu. 2 buah simpul pada graf tak berarah. Maksudnya 2 buah titik pada graf yang tak berarah. Graf tak berarah itu sisinya tidak memiliki tanda panah. Nah, kan gak ada arahnya. Dikatakan bertetangga atau adjacent bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U, V adalah sebuah sisi pada graf. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada suatu graf ya, kayak graf yang ini 212, saya carikan graf yang bertetangga, sisi yang bertetangga, maka sisi yang bertetangga adalah sisi yang berhubungan langsung dengan sisi yang lainnya. Jadi sisi ini dia bertetangga dengan ini, dan ini, begitu. Karena dia berhubungan langsung. Ya, berarti sisinya yang ini dia memiliki tetangga berapa? 1, 2, 3. Kalau sisi yang ini, dia bertetangga dengan mana? 1, 2, 3, 4 bertetangga semua. Jadi yang berhubungan langsung itu adalah tetangganya atau adjacent-nya. Simpul atau titik 1. Titik 1 bertetangga dengan titik 2. Kita bahas mengenai simpulnya dulu. Tadi kan saya bahas sisinya yang bertetangga. Sekarang kita bahas titiknya. Jadi misalnya 1 dia bertetangga dengan siapa? Yang berhubungan langsung dengan 1 bertetangga dengan 2 dan 4. 4 bertetangga dengan siapa? 1, 2, 3. Sedangkan 3 bertetangga dengan siapa? 4 dengan 2. Jadi berhubungan langsung aja gitu. Tetapi 1 tidak bertetangga dengan titik 3. Ini salah ya. 1 tidak bertetangga dengan titik 3. Nah, sekarang kita bahas mengenai berinsiden. Berinsiden itu jika suatu jalur atau sisi dikatakan bersisian atau berinsiden dengan suatu simpul vertex, maka jalur edges itu menghubungkan simpul vertex dengan simpul vertex lain. Jika jalur edges misalnya E bersisian dengan simpul VI, maka E menghubungkan VI dengan vertex lain. Misalnya vertex itu VJ, sehingga kita peroleh E, VI, VJ. Maka simpul VI, VJ itu titik ujung jalur E. Kalau kita baca ini bulat. Nanti saya kasih contoh lagi. Misal terdapat ya, saya kasih misal nih, kasih contoh. Misal terdapat 2 buah titik U dan V di dalam suatu graf, di mana U dan V ini saling berdekatan. Maka jika sisi E insiden terhadap titik U dan V, maka titik U dan V itu disebut endpoint dari sisi E. Jadi maksudnya gini, berinsiden itu adalah sisi yang menghubungkan titik yang berdekatan, gitu ya kata-kata umumnya. Jadi sisi yang ini dia insiden dengan 1 dan 2. Karena sisi ini menghubungkan 1 dan 2 gitu. Sisi yang ini dia menghubungkan 1 dan 2 karena sisi yang ini menghubungkan titik 1 dan 2. Mana lagi sisi yang insiden? Sisi yang insiden ini menghubungkan 2 dengan 4. Sisi yang insiden ini dia menghubungkan 1 dengan 4. Sedangkan titiknya yang dihubungkan itu kita sebut dengan endpoint. Jadi yang titik yang dihubungkan itu kita sebut dengan endpoint, sedangkan sisi yang menghubungkan itu kita sebut dengan insiden. Ya, insiden ya. Itu aja. Itu kata-kata yang lebih umumnya seperti itu. Kalau baca kalimatnya memang susah dimengerti.
Sekarang, jika terdapat beberapa sisi berbeda pada graf yang menghubungkan pasangan titik yang sama, maka graf demikian dapat dikatakan memiliki sisi ganda atau edge atau multiple edge. Nah, saya kasih contoh yang memiliki multiple edge. Nah, dia seperti ini. Jadi dia memiliki multiple edge. Jadi jika dia menghubungkan dua titik yang sama, tetapi dia memiliki sisi yang ganda, maka kita sebut dengan ini. Ini contohnya adalah multiple edge. Lalu selanjutnya derajat sekarang. Derajat sebuah titik V pada sebuah graf dituliskan dengan der dalam kurung V adalah banyaknya sisi yang insinden pada V. Dengan kata lain, jumlah sisi yang memuat V sebagai titik ujung. Jadi maksudnya adalah derajat itu yang berinsiden dengan titik 2 adalah sisi yang ini dengan ini. Berarti derajatnya 3. Sedangkan yang berinsiden dengan 3 mana? Ini dengan ini. Berarti dia derajatnya 2. Gitu ya. Sekarang titik dengan derajat 0 atau tidak memiliki sisi seperti G1 yang tadi, maka dia disebut titik terisolasi atau isolated vertex. Sekarang kita kasih contoh untuk sebuah graf yang seperti ini. Kok blur ya? Nanti saya kasih ininya ya. Kasih PowerPoint-nya. Jadi ada suatu graf 13 ini saya kasih graf satu lagi. Ini terlepas dengan graf G1 yang tadi ya. Graf G1 memuat untuk VI-nya dia ada V1, V2, V3 dan V4 hingga V5. Ini semuanya saya sebut dengan graf G1. Sedangkan Bu, ini kok bisa sebut semua graf satu? Ini kan nggak ada sisi ya, nggak masalah. Yang penting ini dalam satu kesatuan graf. Nggak masalah, nggak harus tersambung semua. Tetapi karena tadi saya sudah memilah-milah, boleh kalau cuma hanya terdiri satu titik saja. Tapi kalau dalam satu graf tapi tidak ada yang sisi yang menghubungkan, itu boleh. Sekarang EJ, E-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada E1 hingga E7. Pada graf G1, sisi E3 dia berinsiden dengan titik V2 dengan V3. Ia kan menghubungkan titik V2 dengan V3. Tetapi tidak terdapat sisi insiden antara V2 dengan V4. Berarti kan nggak ada yang sisinya yang menghubungkan. Nah, pada graf G1, titik V2 dan V3 merupakan endpoint dari sisi E3 gitu ya. Ini dengan ini adalah endpoint dari sisi insiden E3 tadi yang saya sebutkan. Kalau yang dihubungkan titiknya itu adalah endpoint, yang menghubungkan sisinya itu adalah insiden. Graf G1 memuat sisi ganda, yaitu ini E1 dengan E2. Pada G1 derajat V3 coba kita lihat ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok dihitung 5? Karena V3 tadi dia adalah gelang atau loop, di mana dia berakhir dan dimulai dari V3 yang sama, sehingga kita tulis 2. Maka 1, 2, 3, 4, 5 itu derajat dari V3. V4 ada berapa? V4 mana? Ini ada 2. Dengan V5 dia tidak memiliki sisi, sehingga kita sebut dengan 0. Nah, terus di sini misalkan G dia terdiri dari V, E. Sebuah subgraf dari graf G merupakan graf yang semua titik dan sisinya berada pada G. Jadi seperti di SA ya, struktur aljabar ya. Jadi subgraf itu juga sama. Kalau subgraf berarti kayak anaknya graf. Jadi kalau misalnya G memiliki subgraf G1, maka sisi dan titiknya G1 itu berada di G semua gitu. Jadi dengan kata lain, sebuah graf H di mana graf H-nya terdiri dari V1 dan E1 adalah subgraf dari G, karena G ini terdiri dari elemen V dan E. Kalau hanya terdiri dari V1, E1 berarti kan anaknya dari G. Maka G jika titik-titik vertex dari H juga titik-titik vertex dari G, dan sisi-sisi edges dari H juga sisi-sisi dari edges dari G. Nah, ini masih banyak penjelasannya. Walk, sekarang kita bahas walk.
Walk itu apa? Jadi walk kalau di bahasa Indonesia kan jalan. Tetapi di sini suatu walk pada graf G adalah suatu urutan yang terdiri dari atas titik-titik dan sisi-sisi yang bergantian, di mana setiap sisi insinden dengan titik terdekat dengan diawali dan diakhiri pada suatu titik. Jadi walk itu merupakan perjalanannya kita di dalam suatu graf yang terdiri dari titik dan sisi. Jadi misalnya ada kita mau berjalan dari V1 hingga V3, boleh lewat dari V1 ke E1 ke V2 ke E3 baru ke V3, atau boleh lewat dari V1 ke E3 dulu, V1 ke E6 ke V3. Itu walk, pokoknya perjalanannya ya. Terus sedangkan suatu walk yang setiap sisinya berbeda, maka walk itu disebut trail. Jadi kalau misalnya kita melewati sisi yang berbeda perjalanannya tadi, kita melewati